Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan menjelaskan tentang mata kuliah micro teaching, mata kuliah inti dari program studi pendidikan IPS yang ada di kampus Tazkiyah Tercinta. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, perlu saya sampaikan, menjadi seorang guru adalah menjadi tugas yang sangat mulia, bahkan sangat-sangat diagungkan. Bagaimana salah seorang penyair besar Ahmad Syauqi mengatakan dalam sebuah pengantarnya, kadal muallim an yakuna rasulah. Hampir-hampir pengajar itu disetarakan seperti seorang rasul, bahkan seorang nabi. Tetapi kalau tidak kita pastikan, maka akan sulit kita bisa mengatakan betapa mulianya menjadi seorang guru. Ada kaidah mengatakan bahwa metode itu jauh lebih baik daripada materi yang akan kita ajarkan. At-tariqatu ahammu minal maddah. Tapi metode yang baik pun akan tidak ada gunanya ketika gurunya tidak baik. Al-ustazu khairum minat tariqah. Tetapi ada satu hal yang jangan sampai kita lupakan, ruhul ustazi khairun minal ustazi nafsih. Ruh, spirit guru atau ustadz itu jauh lebih penting dari gurunya, dari metodenya, bahkan dari materinya. Rekan mahasiswa sekalian, ini penting. Micro teaching adalah cara kita untuk mengukur kemampuan kita, mengukur kapasitas kita, kompetensi kita. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita sudah siap untuk memberikan pengajaran yang terbaik kepada peserta didik kita, karena kita tahu legasi yang bertahan sampai hari kiamat, kata Rasulullah SAW, adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat yang bisa memberikan perubahan, kebaikan, dan merubah perilaku peserta didik kita. Dan itu bisa kita dapatkan melalui mata kuliah ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk menjadi guru yang terbaik. Micro teaching adalah salah satu jembatannya, dan semoga ini bisa memberikan banyak manfaat. Tetap bersama kami, ikuti terus mata kuliah ini, dan jangan lupa untuk follow kami di mata kuliah micro teaching ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran micro teaching. Yang pertama kita akan bahas tentang sejarah pembelajaran micro teaching. Istilah micro teaching ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1960 oleh Dwight Allen, yang mana micro teaching ini adalah sebuah teknik laboratorium pelatihan guru di mana kompleksitas pengajaran itu disederhanakan. Kemudian micro teaching ini lebih kepada memastikan bahwa guru sebelum dia mengajar di kelas itu diuji dan dipastikan dia mampu menyelesaikan atau menyampaikan pembelajaran dalam ruang sebelum mengadakan pembelajaran. Nah, pra pembelajaran ini disebut dengan micro teaching. Micro teaching, kalau kita mau lihat secara definisi, itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah mikro, yang artinya kecil, terbatas, sempit, dan sejenisnya. Kemudian teaching, yang berarti memiliki arti mengajar. Sehingga kalau digabungkan, maka dia adalah mengajar dalam skala kecil, terbatas, yang pembelajarannya menjadi sederhana. Kata Allen dan F, the micro teaching as a system of controlled practice that make it possible to concentrate on specific teaching skills and to practice teaching under controlled condition. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada karakteristik dalam pembelajaran micro teaching. Karakteristiknya adalah bagaimana itu bisa disampaikan, tapi semua komponen dalam pembelajaran itu bisa disampaikan secara menyeluruh. Aspek-aspek tersebut disebut dengan keterampilan dalam micro teaching, itu meliputi keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan ini itu digambarkan dengan bagaimana misalnya seorang guru ketika datang memasuki kelas, itu diawali dengan menyapa murid-muridnya, misalnya, apa kabar hari ini? Assalamualaikum, bagaimana keadaannya? Nah, ini cara kita menyapa ketika membuka kelas. Dan tentu biasanya diawali dengan berdoa, kemudian membuka pelajaran. Setelah dibuka, tentu juga nanti bagaimana seorang guru itu bisa memastikan peserta didiknya.
Bisa dengan absensi, bisa absensi manual, dibaca satu persatu, atau dengan bertanya kepada mahasiswanya dengan misalnya bagaimana keadaan hari ini, masing-masing menjawab dengan perasaannya, baik suka maupun duka. Itu juga bisa sebagai bentuk cara kita membuka sebuah pembelajaran. Dan tentunya nanti ketika menutup juga disampaikan juga penguatan materi, pengulangan sedikit materi, kemudian motivasi dan nasihat. Itu sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran hari ini telah tuntas dilaksanakan dan kemudian diberikan quote agar anak-anak ketika pulang atau setelah selesai melaksanakan atau mengikuti pembelajaran ada yang dibawa pesan penting atau pesan moral serta untuk akan datang apa yang harus dikerjakan. Ini masuk keterampilan pertama tentang membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua adalah keterampilan kita sebagai guru untuk menjelaskan materi. Nah, menjelaskan materi ini itu ada polanya. Bisa menggunakan metode induktif, bicara yang umum, lalu kemudian kita bicara detail satu persatu, atau sebaliknya deduktif, bicara kasus per kasus lalu mengambil kesimpulan umum. Nah, kemampuan guru dalam menjelaskan ini itu sangat tergantung kepada artikulasi, arti nada bicaranya, kejelasan yang disampaikan, dan kemudian intonasi suaranya, kapan suaranya bisa naik atau tinggi, dan apakah komunikasi yang dilakukan itu, matanya, gerakannya, tangannya, itu juga mampu membuat mahasiswa tertarik, bahkan pingin tahu lagi apa materi yang akan dijelaskan selanjutnya. Keterampilan ketiga adalah mengadakan variasi metode pembelajaran. Nah, untuk metode ini yang paling klasikal adalah mendengarkan dengan ceramah. Tapi bisa juga metode itu diganti dengan misalnya memberikan anak-anak itu tugas, memberikan anak-anak itu kegiatan kelompok, atau meneliti sebuah kasus, lihat video, kemudian lihat di sekitarnya, atau lari ke sebuah laboratorium, baru mereka memahami, lalu meneliti, dan nanti memberi kesimpulan. Ini juga termasuk variasi metode pembelajaran. Metode ini tidak semua mata pelajaran itu bisa sesuai. Terkadang ada memang metodenya klasik, harus bisa, contohnya hafalan Quran, hafalan hadis, itu klasik. Tapi ada metode yang memang membutuhkan praktek, memang harus ke laboratorium, tidak bisa dengan mengangan-angan saja. Atau ada yang menggunakan menyentuh emosionalnya, melihat keadaan alam, menyimpulkan, berpikir. Nah, variasi ini harus dikuasai oleh seorang guru ketika dia akan mengadakan pembelajaran, mana yang pas. Bisa juga dengan misalnya untuk supaya tahu metode ini, dia mengadakan semacam riset kecil-kecilan tentang modalitas gaya belajar anak, mana yang auditory, mana yang visual, mana yang kinestetik. Keterampilan yang keempat adalah memberikan penguatan. Nah, memberikan penguatan ini artinya bagaimana materi itu ada poin-poin yang harus diulang. Nah, misalnya, ingat ya, jangan lupa ya poin ini. Atau nanti bisa menggunakan metode melapalkan nama. Jangan lupa ya, kalau hafalnya menggunakan ini. Nah, kalau saya dulu misalnya ketika pembelajaran P4 Pancasila, itu supaya saya hafal poinnya, saya dikasih singkatan. Misalnya, jangan lupa ya, supaya kita hafal apa itu P4, pengamalan Pancasila, itu dengan istilah ipolexos budhamkan nas. Apa itu? I-nya ideologi, pol-nya politik, sos-nya sosial, bud-nya budaya, han-nya pertahanan, kam-nya keamanan, nas-nya nasional. Nah, itu metode kita dalam memberikan penguatan, mana poin-poin yang nanti kita katakan ini penting, ini hanya dibaca, ini jangan lupa nanti masuk ujian, itu juga penting agar anak-anak bisa tahu nih, mana materi-materi yang inti, mana materi-materi komplementari, dan mana materi-materi yang sifatnya hanya tambahan atau pengayaan. Selanjutnya, keterampilan bertanya untuk merangsang minat belajar. Kadang-kadang mahasiswa itu atau peserta didik itu kalau misalnya nggak dirangsang, dia sulit untuk bertanya. Misalnya, coba kamu jelaskan. Atau misalnya, beri pertanyaan yang membuat dia berpikir. Itu penting sekali untuk merangsang mereka untuk berpikir dan akhirnya bertanya. Atau merumahkan kata-kata yang membuat orang penasaran. Misalnya ada 3 poin, kita sampaikan 2. Nanti kalau yang anak yang fokus, dia bilang, Pak, yang ketiga apa? Gitu. Nah, kita harus bisa merangsang agar mereka mau bertanya, dan tentu materinya harus dikemas menarik. Bisa dengan kuis, bisa dengan memberikan contoh-contoh yang sehari-hari, living, nah itu sangat berpengaruh sehingga mereka akan
terdorong dan terangsang untuk bertanya dan pingin tahu dan pingin tahu. Nah, ini juga keterampilan harus dipunyai oleh seorang guru ketika menyampaikan pembelajaran. Kemudian keterampilan selanjutnya adalah mengelola kelas. Nah, jadi kelas itu kan dalam waktu yang misalnya 90 menit atau 60 menit, itu tidak mungkin dengan ceramah. Maka harus bisa dikelola. Apakah misalnya ada ice breaking, apakah nanti ada jeda, apakah nanti ada berpindah, bergerak. Nah, itu tergantung kemampuan dari seorang guru ketika menyampaikan materi, itu bisa berubah-ubah. Misalnya poin yang pertama fokus pada anak-anak yang auditory, yang bisa mendengar, berarti lebih kepada penguatan bicara. Nanti pindah lagi ke visualisasi, beri gambar, beri kemudian grafik, kemudian menonton video, atau nanti bergerak ke kinestetik, suruh maju ke depan, presentasi dan lain sebagainya. Dan keterampilan terakhir adalah membimbing diskusi kecil. Nah, ini ada proyeknya, ada materinya, kemudian dijelaskan, buat tugas kerja kelompok, diawasi tugasnya apa, dijelaskan nanti, sehingga mereka nanti punya tugas masing-masing sesuai dengan mereka senang atau sesuai dengan kerja kelompoknya. Nanti diskusi-diskusi itu akan memberi kesimpulan umum, dan itu nanti yang menjadi sebuah materi yang disampaikan oleh seorang guru. Jadi tidak harus guru memberikan materi, merangsang anak untuk memberikan jawaban, memberikan usulan atau argumentasi, itu juga membantu dia untuk bisa memahami dengan cepat. Kemudian kenapa kita harus ada micro teaching? Tujuannya apa? Ya tentu untuk mempersiapkan calon guru yang profesional. Karena penting sekali posisi guru ini, karena ketika dia tidak mampu menguasai materi yang disampaikan dan kelas tidak bisa dibuat kondisinya kondusif, tentu tidak akan ada dampaknya. Karena kita tahu pembelajaran itu kan adalah change of behavior, mengubah perilaku, memberikan banyak perubahan kepada peserta didik. Jadi tujuan micro teaching itu apa? Untuk memfasilitasi, melatih, membina calon maupun guru agar punya teaching skill-nya. Kemudian juga membina kompetensi mereka agar up to date dengan kegiatan pembelajaran, kemudian melatih penampilan dasarnya bagaimana secara spesifik dia mampu sehingga dia bisa memperbaiki dirinya. Juga memberikan kesempatan dengan micro teaching ini dia bisa mengadakan evaluasi diri. Nah, jadi oh iya ini kurang saya, nanti lihat rekamannya, oh ternyata saya begini. Itu bisa sangat membantu. Dan tentu supaya memberikan kesempatan kepada semua kita untuk memberikan pembelajaran yang menarik, yang kreatif serta menyenangkan. Nah, kompetensi micro teaching ini adalah tuntunan minimal. Jadi yang kita sampaikan ini minimalisnya seorang guru yang harus dimiliki dan wajib dikuasai. Nah, misalnya kompetensi dasar, pengetahuannya, keterampilan, sikap minimal yang harus dicapai. Nah, itu standar yang memang tidak bisa kita lewatkan atau kita nafikan. Kemudian indikatornya, penjabaran kompetensi dasar itu seperti apa, tanda-tandanya seperti apa, respon oleh siswa nanti bagi apa, itu sangat penting. Tentu kemudian kompetensi selanjutnya bagaimana menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul pembelajaran. Ini juga harus dikuasai supaya nanti bisa menjelaskan secara detail. Dan sebagai terakhir, bagaimana dia memberikan evaluasi dalam setiap pembelajarannya. Dan metode ini bisa banyak, bisa pretest di awal dengan persepsi atau post test untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan itu menarik. Adik-adik sekalian, ini kira-kira tentang hakikat pembelajaran micro teaching. Izinkan saya ingin bertanya dahulu kepada mahasiswa sekalian. Ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Ini masuk kepada materi penguatan ya sebenarnya, bisa dicontoh misalnya. Saya bertanya, siapa orang paling kaya di sedunia? Ayo, silakan. Nanti akan aja tuh, saya gitu ya. Nah, coba. Tentu jawabannya kalau kita merujuk kepada data yang terbaru, itu yang pertama itu Amancio Ortega, dia punya 64 triliun dolar. Luar biasa ya. Kemudian ada Warren Buffett dari Amerika, 72 triliun dolar. Kemudian yang ketiga Carlos dari Meksiko, 77 juta dolar. Kemudian Bill Gates 79 juta dolar. Tapi ada yang paling tinggi dari itu semua. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, apa? Melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat
yaitu sholat fajar, itu lebih baik dari seisi dunia. Nah, ini juga menjadikan kita punya motivasi bahwa ternyata Rasul sudah memberi kita satu kekayaan yang luar biasa. Apa itu? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik dari dunia seisinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini juga bagian dari kita untuk bisa memastikan bahwa pembelajaran kita adalah mengubah perilaku anak-anak kita untuk menjadi lebih baik, tapi lebih dari itu bagaimana dia bermanfaat dunia maupun di akhirat. Nah, saya kira itu ya yang bisa kita sampaikan. Nah, kita bisa lanjutkan dalam materi-materi selanjutnya, tapi jika ada yang mau didiskusikan, kita persilahkan, karena hakikatnya pembelajaran itu akan menjadi sangat menarik kalau kita ada diskusi 2 arah, interaktif, sehingga bisa saling mengisi, bisa saling berkontribusi untuk kebaikan kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Cukup? Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita tadi sudah menjelaskan tentang mata kuliah micro teaching, tentang hakikat pembelajaran micro teaching. Tadi banyak sekali respon dan tanggapan yang luar biasa, dan mudah-mudahan dengan semangat ini membuat para rekan mahasiswa menjadi lebih termotivasi untuk bisa memperbaiki kualitas pengajarannya, dan lebih dari itu bisa mengevaluasi diri di mana tadi kekurangannya, apa yang harus diperbaiki, dan mudah-mudahan terus untuk menjadi lebih baik. Ingat, kita ingin menjadi great teacher, guru yang memberikan inspirasi. Kalau hanya sekedar good teacher, itu hanya menjadi guru terbaik, tapi menjadi great teacher adalah guru yang menginspirasi mahasiswanya untuk bisa menjadi lebih baik. Dan itu juga pesan Rasulullah SAW, kalau kita mengajak kepada kebaikan, itu diamalkan oleh orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, itu menjadi pahala yang akan terus mengalir sampai hari kiamat. Terima kasih atas waktunya, dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.